Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa ahlu siddiqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabatnya sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah berjalan bersama para sahabat yang kemudian di perjalanan di sekitar pekuburan beliau melihat seorang ibu yang sedang menangis di atas kuburan, yang dalam salah satu penjelasannya bahwa kuburan tersebut adalah kuburan anak dari ibu yang menangis tadi. Maka melihat hal tersebut Rasulullah mengatakan, ittaqillah wasbiri. Bu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Karena Rasulullah melihat si ibu menangis dengan tangisan yang betul-betul berat dan tangisan orang yang betul-betul merasa kehilangan. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqillah, bu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ibu yang ditegur, yang menangis di atas kuburan tadi, kemudian menoleh kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ilaika anni, fa innaka lam tusib bi musibati. Ibu ini karena tidak terima ditegur, meskipun dia tidak tahu siapa yang menegurnya, kemudian dia mengatakan, pergi dari sini, menjauh. Karena sesungguhnya kamu tidak merasakan musibah yang menimpa saya saat ini. Rasulullah disampaikan seperti itu, dibentak oleh seorang ibu yang kebetulan ibu ini tidak mengenal Rasulullah. Beliau langsung pergi, tidak mempermasalahkan. Kemudian sahabat menyampaikan ke ibu tadi, bu, ibu tahu siapa yang menegur tadi? Ibunya tanya, siapa? Beliau sampaikan, tadi yang menegur ibu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Si ibu ketika mengetahui yang menegur tadi kemudian beliau bentak adalah Rasulullah, beliau langsung mencoba mengejar Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah sudah tiba di rumahnya, si ibu kemudian datang ke rumah beliau dan menyampaikan permohonan maaf karena membentak dan beliau tidak tahu bahwa itu ternyata Rasulullah. Maka pesan Rasulullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu perlu dihadirkan ketika ada benturan pertama. Jadi ketika begitu ada musibah yang menimpa kita, maka saat itu juga kita harus menghadirkan kesabaran di dalam diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berbicara sabar, kita berbicara menahan diri. Bagaimana kita menahan diri? Lisan kita ditahan dari umpatan-umpatan, celaan-celaan, berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mengandung dosa, atau juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Zaman dahulu ketika ada orang ditimpa musibah, yang kemudian dia merasa berat dengan musibah tersebut, mereka merobek-robek bajunya, kemudian mereka menampar-nampar wajahnya. Satu tujuan bahwa mereka tidak terima atas musibah tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika ada orang yang ditimpa musibah, kemudian dia dinasihati, bersabar, bersabar, Allah janjikan pahala. Mungkin sebagian orang mengatakan, kamu enak ngomongnya seperti itu. Karena yang ditimpa musibah bukan kamu, tapi saya. Saya yang merasakan beratnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ungkapan seperti itu sama persis ungkapan seorang ibu tadi yang menangis di atas kuburan anaknya yang ditegur oleh Rasulullah. Ungkapannya sama. Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergi kamu. Dia menyuruh pergi Rasulullah. Karena sesungguhnya kamu tidak merasakan musibah yang menimpa saya saat ini. Jadi mungkin kita berada dalam suatu kondisi yang sifatnya musibah, duka,
maka itulah yang perlu kita hadirkan. Tidak ada pilihan lain kecuali kesabaran. Para ulama kemudian membagi macam-macam sabar. Mulai dari yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan ini karena supaya ketaatan yang kita lakukan kepada Allah tidak menjadi beban di dalam kehidupan kita. Ada orang yang kemudian tidak bersabar atas ketaatan yang diperintahkan Allah kepada dirinya, sehingga dia meninggalkan ketaatan tersebut dan tidak mengerjakannya. Itu sabar yang pertama. Ulama kemudian juga menyampaikan sabar yang kedua adalah sabar dalam rangka menjauhi kemaksiatan. Ketika seseorang tidak sabar terhadap ujian-ujian atau cobaan-cobaan atau godaan-godaan, maka bisa saja dia terjerumus terhadap godaan tersebut dan dia mengerjakannya. Karena sesungguhnya hawa nafsu atau kemaksiatan itu menggoda anak cucu Adam dengan begitu dahsyatnya, sehingga kita perlu menghadirkan kesabaran. Bersabar, menguatkan diri, menahan diri agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan yang sesungguhnya Allah benci itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kesabaran jenis pertama, sabar dalam rangka ketaatan kepada Allah dan sabar menjauhi maksiat. Sebenarnya itu kita punya pilihan antara mau pilih sabar atau tidak. Ketika kita sabar, kita menahan diri. Tetapi kalau kita tidak sabar, bisa saja kita tidak lagi mengerjakan ketaatan, dan bisa jadi ketika kita tidak sabar, kita terjerumus kepada kemaksiatan tersebut. Maka sabar jenis ketiga adalah sabar atas musibah yang menimpa kita. Para ulama kemudian menyampaikan, sabar yang ketiga ini, sabar atas musibah yang menimpa, sabar yang memiliki tingkatan paling tinggi, kualitas nomor 1. Mengapa demikian? Karena bersabarnya kita atas musibah tersebut adalah satu-satunya pilihan. Tidak ada pilihan lain. Karena ketika kita ditimpa musibah, coba, ketika seorang ditimpa musibah, apa pilihan yang paling baik yang dia ambil selain sabar? Apakah ketika dia memilih, saya tidak mau sabar, apakah kemudian musibah itu tidak jadi datang? Apakah musibah itu kemudian menjauh dari dirinya? Tidak. Maka sabar atau tidak, musibah itu tetap akan menimpa seseorang atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik adalah bersabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tetapi Allah tidak menyia-nyiakan orang yang menghadirkan kesabaran di dalam dirinya ketika musibah datang. Allah sudah mengingatkan dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 10 tersebut bahwa hanya orang-orang yang bersabar yang diberikan pahala untuknya tanpa batas. Jadi kesabaran kita tiada yang sia-sia. Semuanya Allah janjikan kebaikan setelahnya. Allah janjikan surga setelah itu, karena sesungguhnya kesabaran itu adalah orang-orang yang terpilih saja yang dapat menghadirkan di dalam dirinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.